Halo guys, pagi ini kita ada di RTPH Warung Boto. Kita akan melaksanakan aktivitas rutin setiap 3 hari sekali. Ibu-ibu yang ada di sini melaksanakan pengolahan pupuk organik yang berasal dari sampah organik, kemudian sampah daun-daunan yang sudah kita masukkan ke dalam drum-drum ini untuk kita olah menjadi pupuk organik. Gimana cara pengolahannya akan kita saksikan di video berikut ini. Terima kasih. Di RTH Warung Boto ini ada banyak sekali tong ya, sekitar 20 tong yang disediakan untuk membuang sampah organik warga di sekitar RTH. Nah, apa saja yang bisa dibuang? Nah, ini ada sampah daun, kemudian ada juga sampah rumah tangga, sampah organik dari sisa makanan. Nah, ini kita pisahkan. Kenapa? Karena proses pengomposannya kecepatannya berbeda. Jadi sampah rumah tangga itu cenderung cepat busuk, kemudian jenisnya, kuantitasnya atau volumenya lebih kecil sehingga cepat membusuk. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat, ini adalah sampah daun yang kemarin beberapa saat yang lalu dimasukkan oleh warga. Ini daun mangga ya. Nah, ini pekan lalu ini sudah kita komposter. Kemudian yang di atas ini masih seperti belum berproses ya, bentuknya masih seperti daun seperti ini. Kemudian kalau kita lihat yang bawah, ini sudah mulai mengalami proses pembusukan. Nah, kenapa? Karena mungkin percampurannya belum rata ya, tidak terlalu rata. Ini saya pisahkan antara ranting dengan daunnya karena ranting cenderung lambat membusukannya, sementara untuk yang daun ini cepat. Nah, kalau proses pengomposannya kemarin ini kita menggunakan EM4. Nah, EM4 yang kita aplikasikan di sini kita campur dengan air. Perbandingannya adalah 1 liter air kita kasih sekitar 5 atau 10 mili, sekitar 10 mili EM4, kemudian juga 10 mili sari tebu atau gula gitu. Kemudian dicampurkan, diaduk-aduk. Kemudian kita kocorkan ke sini dan kita campur-campurkan dengan sampah daun ini. Nah, kita tunggu nanti ya 1 atau 2 minggu lagi ini akan semoga sudah jadi pupuk. Iya. Terima kasih. Air beras kita tambahkan untuk komposter ya. Kemudian kita tambahkan, ini ada lalat-lalatnya, nggak apa-apa ya, ada lalat-lalat namanya. Kita tambahkan EM4 1 tutup botol saja. Kemudian kita campurkan. Nah, kita akan aduk-aduk, lalu ditambahkan juga tetes sampai 10 mili. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, kenapa ditambahkan air beras? Supaya proses pengomposannya bisa lebih cepat, karena kandungan organik air beras ini bagus sekali untuk nutrisi tanaman. Oke, sekarang mari kita campurkan di kompos yang sudah setengah jadi. Tadi ya, yang air beras dan juga EM4 yang sudah diaduk-aduk di air, kita tuangkan, kita kocorkan di pupuk yang setengah jadi supaya terjadi proses pengomposan yang lebih cepat. Kita campur-campurkan terus sampai basah seperti ini ya guys ya. Coba dilihat, ini sudah menjadi basah, sudah merata.
kita lihat sudah mulai menghitam, daun-daunnya sudah mulai membusuk. Kita tutup. Kita akan tutup dengan tutup ini, kemudian kita diamkan selama kurang lebih 3-4 hari. Nanti kita lihat kalau sudah jadi bisa kita aplikasikan, tapi kalau belum maka akan kita tambahkan komposter sekali lagi. Terima kasih. Ya, ini adalah sampah daun yang sudah berumur 2 minggu karena kemarin juga sudah kita kompos, jadi makanya cepat terjadi pembusukannya, tapi memang belum sempurna, jadi akan kita komposter lagi dengan bahan yang sama, yaitu E4, kemudian air dan juga tetes tebu. Nah, ini kita aduk-aduk, kita campurkan supaya cepat busuk, cepat menjadi kompos. Oke. Jadi untuk pengomposan atau proses pembusukan itu kita juga harus memastikan bahwa mikroba itu bisa tumbuh gitu di sama itu. Nah, salah satunya itu kelembapan. Nah, kalau sampah itu kering, tidak ada kandungan air yang bisa memungkinkan mikroba itu tumbuh. Nah, penambahan dekomposer tadi kurang efektif dan efisien gitu penggunaannya. Pupuk yang daunnya sudah dibasahin tadi dengan pupuk yang sudah mulai jadi, supaya apa? Supaya bisa lebih cepat terjadi pembusukan, karena di pupuk yang sudah jadi ini banyak terdapat mikroorganisme yang sudah tumbuh begitu, sehingga ini kalau kita campurkan di pupuk yang sudah yang belum jadi, ini akan mempercepat proses pembusukan. Itu ya guys ya, lihat percampurannya seperti ini. Kita campur-campur, kita aduk-aduk sampai merata. Sini saya melihat ada salah satu tong yang sudah jadi ya pupuk komposnya. Mari kita lihat ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini sudah warnanya sudah menghitam ya. Nah, ini hasil pengomposan yang sudah lebih lama dari tong yang daun tadi. Kemudian ini batang-batang ini sementara kita pisah dulu karena mungkin kemarin ada bapak ibu yang membuang daunnya belum di ranting-rantingnya belum dipisah. Nah, ini sehingga ranting-ranting ini perlu kita pisahkan dulu supaya cepat jadinya. Ini juga bisa jadi kompos nantinya, tetapi karena waktunya yang relatif lama daripada yang sudah berbentuk daun, maka ini kita pisahkan dulu. Kemudian ini teman-teman bisa lihat yang sudah dipisahkan ini sudah menjadi sudah hancur ya, sudah hancur menjadi komposnya. Seperti ini teman-teman bisa lihat yang sudah tercampur ini sudah bisa dipanen untuk menjadi pupuk. Nanti kita akan ayak kemudian kita aplikasikan ke tanaman sudah bisa. Ini pupuk yang sudah berumur sekitar 1 bulan akan kita keluarkan dari drum ya. Nah, ini teman-teman kalau melihat ini sudah mulai jadi, warnanya sudah hitam kecoklatan. Kemudian ini kita tuang dari drum, nanti akan kita pilah lagi, kita seleksi lagi kalau ada batang-batang yang belum jadi, kemudian ada sisa-sisa plastik yang kemarin masih sempat tercampur. Nah, kemudian kita jemur supaya kering. Nanti kalau sudah kering, nanti kita ayak. Itu ya, ini lagi menjemur kompos yang sudah kita buat 2 minggu yang lalu. Jadi ini kemarin kita membuatnya dari sampah organik, kemudian kita campur dengan sekam bakar dan juga kotoran hewan.
atau kotoran kambing, kemudian kita diamkan selama 2 minggu. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti akan kita jemur ya, karena ternyata masih ada gembel-gembelnya seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah kita keringkan sebentar, kemudian kita ayak dan jadilah pupuk organik bisa kita gunakan untuk memupuk tanaman. Hai guys, jadi kali ini kita mau mencacah calon pupuk organik. Let's go. Ya, kayaknya soal tujuannya adalah biar tidak menggumpal. Jadi empatnya pakai 4 tutup botol, kemudian yang tetes tubuhnya kita pakai 6 tutup botol. Setelah dicampur, kita aduk dengan merata. Nanti langsung kita campurkan aja ke calon pupuk organik yang bentar lagi mau jadi. Empat yang udah ditambah dengan tetes tubuh. Hai guys, jadi sekarang kita lagi mencampurkan atau sedang membuat media tanam yang nantinya mau diisi ke dalam polybag yang mau kita pakai buat menanam sayuran. Terus kalau tanya ini isinya ada apa aja, tadi itu ini adalah pencampuran tanah, kemudian ada pupuk kompos dan juga ada arang sekam. Sekarang kita memasukkan tanah, media tanam yang tadi udah dicampur ke dalam polybag. Ini BTW ukurannya berapa ya, Li? 15 kali 30. 15 kali 30. Yuk, kita isi dulu ya. Untuk kegiatan selanjutnya adalah pemindahan bibit sawi ke media tanam polybag. Nah, ini teman-teman bisa diketahui ini namanya tuh trisma ya. Isinya kalau kurang lebih tuh 72 lubang. Jadi dalam penyemaian ini satu lubang ini diberi 1 bibit sawi. Nah, untuk pemindahannya ini kan karena ada yang sudah besar, ada yang masih kecil ya sawinya. Jadi untuk yang sudah besar itu cukup 1 bibit sawi saja dalam 1 polybag ya. Nah, ini saya akan memberitahu bagaimana cara pemindahan sawi dari tray semai ke polybagnya. Caranya kayak gini ya. Misalnya kita akan memindahkan sawi yang besar yang ini. Nah, langkah pertama kita tekan bagian bawah tray semai di sini ya, kayak dipijet kayak gitu ya. Nah, kalau sudah ditekan, otomatis kan media tanahnya merekah ya, ada jarak atau ada rongga. Nah, kalau udah ada rongga tersebut bisa langsung dicabut. Jadi usahakan perakarannya tidak rusak ya teman-teman. Kita contohkan. Nah, ini hasilnya teman-teman, bisa kita lihat akarnya banyak sekali. Ini bagus nih, kita bisa langsung pindahkan ke polybag. Caranya, dalam polybag ini kita kayak dibuat lubang terlebih dahulu. Tujuannya untuk tempat akar. Setelah dibuat lubang kira-kira kedalaman berapa ya, 5 cm, kita masukkan bibit yang telah disemai di dalam tray semai sini ya. Setelah masuk kita uruk ya, uruk sambil ditekan. Nah, sudah jadi deh. Nah, habis dipindah tanam ini langsung disiram ya, sedikit, jangan banyak-banyak. Kalau banyak nanti malah apa ya, akarnya itu pada hancur gitu. Jadi media
tanam yang di dalam dalam tresema itu bisa hancur nanti kalau terlalu banyak airnya. Harapan kita warga terlibat terutama untuk tanam menanam, karena kedepannya kita menggiatkan lagi kegiatan poktan, terutama ibu-ibu yang punya sampah organik disetor ke bak-bak komposter ya Mas itu. Terus pupuknya untuk menanam. Terus nanti kalau menanam bersama sudah ada hasil, kita panen bersama juga. Terus kita setor sampah, tetapi kita juga bisa memanen sawi atau cabai atau tanaman yang lain. Ya, terima kasih guys sudah menyaksikan video kami hari ini tentang pembuatan pupuk organik dari sampah rumah tangga dan sampah daun. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dadah.